There we go. Oke, adik-adik, kita mulai dengan chapter 13, Linear Digital IC, ya. Ya, saya paling malas untuk membuat slide. Nggak ada yang bantu saya, jadi saya tinggal ambil dari buku saja. Jadi intinya begini. Dalam diskusi ini dikatakan kalau di pasar ya, di market itu op-amp atau linear IC itu banyak ya. Kemudian yang digital IC, digital dalam arti bukan MOSFET tapi ya MOSFET yang artinya TTL ya, transistor logik ya berbasis itu juga banyak. Nah, kemudian idenya digabungkan kedua itu menjadi beberapa jenis sesuai fungsinya. Ya, ada yang Anda lihat di sini, ada yang untuk komparator, ya, kemudian ada yang untuk mengubah dari digital ke analog, DA converter, ada juga yang dari analog ke digital, ya, AD converter, ada yang untuk interface circuits. Kenapa diperlukan interface circuits? Karena kadang-kadang kita mengerjakan signaling dengan ini yang berbeda ya, level yang berbeda, level voltage-nya berbeda, arusnya berbeda, sehingga perlu ada isolasi, sehingga diperlukan suatu interface circuits ya. Kemudian kita banyak terkait dengan timing dalam proses elektronik itu, dalam kendali dan lain sebagainya, ada yang proses timing, sehingga disediakan juga timer circuits, ada voltage control oscillator yang banyak digunakan di bidang telekomunikasi ya, VCO ya. Dan nanti di akhir kita akan belajar tentang phase lock loops ya, atau yang sering disebut PLL ya. Ini untuk banyak digunakan di bidang telekomunikasi maupun di dalam bidang kendali ya. Nah, kita akan dikenalkan dengan berbagai macam IC ya, biasanya namanya sama karena itu sudah standar dan patternnya sudah dibuka untuk umum, bisa dipakai oleh umum. Hanya biasanya mereknya berbeda-beda, ada yang bikinan Motorola, ada yang bikinan misalnya Intel dan macam-macam ya. Nah, itu kodenya ada, tapi nama misalnya 555 timer ya, 555 timer, ini biasanya namanya sama, nanti mungkin di depannya misalnya ada LM dan lain sebagainya, ini yang akan membedakan dibuat oleh pabrik apa ya. Jadi kalau kita summary-kan summary di awal ya, diskusi kita akan terkait dengan comparators, DAC ya, digital to analog converter, kemudian analog to digital converter. Ini Anda akan banyak sekali memakai karena dunia kita adalah dunia analog, sedangkan processingnya, kalau sebelum ada digital kita memprosesnya semua dengan analog juga, tapi sekarang adanya digital semuanya bisa dilakukan dengan digital, sehingga prosesnya dilakukan dengan digital prosesor ya. Sehingga diperlukan interface dari dunia nyata ini yang biasanya analog ke dunia digital. Ya, ada interface circuits, timer circuits, VCO, dan terakhir adalah PLL. Oke, kita mulai ya. Jadi linear itu artinya sebenarnya adalah analog circuit ya. Kita lihat di sini comparator unit operation ya. Di intinya komparator apa sih? Pembanding kan ya. Membandingkan artinya antara input satu dan input lainnya. Karena biasanya kalau membandingkan itu cukup dua saja, input satu dengan input kedua. Nah, kita sudah mengenal sebelumnya tentang op-amp, operational amplifier, yang melakukan differentiation ya,
differential amplifier kan, op-amp itu. Artinya kita bisa melakukan komparasi antara input satu dan input kedua, di mana input satunya adalah inverting input, input keduanya adalah non-inverting input. Ya, jadi kalau salah satu dikasih reference, entah yang inverting, entah yang non-inverting, maka satunya lagi adalah input yang akan kita bandingkan dengan reference tersebut. Ya, seperti contohnya di sini di input inverting kita pasang dengan V reference ya. Maka Vin-nya kalau dipasang di non-inverting inputnya ya. Kalau Vin-nya lebih tinggi dari Vref-nya, artinya outputnya pasti positif ya. Tapi kalau Vin-nya lebih rendah dari Vref-nya, maka kita bisa melihat outputnya adalah negatif. Jadi contohnya kalau Anda punya chip 741 ya. Anda bisa nyobanya, Anda bisa mensimulasikannya kalau invertingnya dikonekkan dengan ground, artinya 0, maka VI jika dia positif, maka dia akan saturasi seperti ini ya. Karena dia namanya komparator kan. Berbeda ke kiri berarti dia akan ke kiri pol ya, saturasi, ke kanan juga ke kanan pol. Jadi untuk membedakan saja antara ini. Jadi yang sebelumnya sinusoidal dimasukkan di dalam 741, maka kita bisa mendapatkan ini. Jika kita tidak menggunakan rangkaian apapun ya. Nah, bisa menjadi linear amplifier jika kita memasangkan ada feedbacknya dan lain sebagainya kan ya. Kita sudah belajar di mana, di bab 10 dan bab 11 ya. Kita harus memasangkan feedback resistor dalam tujuannya untuk supaya kita bisa mendapatkan suatu fungsi keseluruhan rangkaiannya menjadi linear amplifier. Nah, kalau kita memasangnya seperti ini saja, kita menggunakan 741 itu sebagai komparator. Ya, tahu bedanya ya. Oke, saya lanjut. Nah, kita bisa menggunakan op-amp ini sebagai komparator karena sudah ditunjukkan di depan. Jadi Vin-nya ditunjukkan dengan voltage divider seperti ini. Nggak perlu kita diskusikan ya. Jadi in-nya di sini adalah 6 volt. Ini sama. Di sini n-nya juga 6 volt, cuma diletakkan di mana? Yang di atas ditempatkan di inverting input, yang di bawah ditempatkan di non-inverting input. Nah, akibatnya apa terhadap nyalanya lampu ini? Anda bisa lihat di sini ya. Kalau seperti ini, dia baru menyala jika VI-nya itu ada di atas 6 volt ya. Sedangkan yang di bawah Anda bisa lihat VI-nya itu nyala kalau dia ada di bawahnya referensinya, di bawah 6 volt ya. Oke, jadi tergantung dari tujuannya, tergantung dari fungsinya, maka kita bisa mengatur kapan kita mendesain komparator itu sesuai dengan ininya ya, struktur rangkaiannya, struktur penempatan referensinya. Oke, saya lanjut. Nah, 741 itu sudah oke untuk menjadi komparator ya. Anda bisa menggunakan komparator sederhana dengan 741. Tapi ada IC lain yang memang dikhususkan untuk menjadi memang chip untuk komparator ya, memang untuk IC untuk komparator, yaitu contohnya di sini adalah 311. Kenapa ini kita sebut khusus? Karena memang disengaja di sini diberi final transistor sebagai penambah untuk menambah fan out-nya, kemampuan delivery arusnya. Ya.
Dengan tambahan transistor seperti ini, maka kemampuan delivery arus akan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan op-amp sederhana. Di samping itu, kalau op-amp itu rangkaiannya lebih panjang. Ya, kalau di sini kita tidak membutuhkan suatu amplifying, yang dibutuhkan di sini adalah rangkaian diferensialnya saja, tidak perlu. Jadi shorter sirkitnya lebih pendek. Sehingga apa? Dengan sirkuit yang lebih pendek apa akibatnya? Lebih cepat dalam memproses itu ya, komparasi. Apalagi kalau komparasinya adalah dilakukan untuk frekuensi yang relatif tinggi, perubahannya tinggi, maka diperlukan suatu proses yang tinggi, apa namanya, delay kan, rangkaian semakin panjang itu perlu delay, apalagi kalau kita melakukan yang namanya perubahannya. Perubahan itu kan transien, sehingga semakin panjang rangkaiannya pasti delay yang ada di rangkaian itu akan semakin panjang dan dia pasti semakin slow ya. Jadi memang tujuannya rangkaian ini adalah untuk pertama untuk mempercepat, tidak selengkap op-amp tapi cukup sebagai komparator saja, dan di sini ditambahkan suatu apa namanya final transistor untuk penambah fan out current ya, arus keluarnya. Nah, Anda lihat di rangkaian di sini output pin 7 itu dia adalah kolektor ya. Tergantung Anda keinginan Anda apa outputnya. Anda output arus atau tegangan, signal tegangan. Kalau Anda inginnya tegangan, maka dia harus dikonekkan seperti ini sehingga dia akan bisa apa? Untuk bisa mendapatkan signal ya. Transistor on berarti apa? Ada arus lewat kan? Berarti dia transistor on berarti logiknya adalah 0 karena jatuh ke bawah. Tapi kalau transistornya off justru logiknya 1. Ya, karena tidak ada arus. Berarti logiknya kan logik atas ya. Jadi ada apa namanya? Konversi, makanya ada tanda ini. Ada tanda invertingnya. Ya, ada tanda invertingnya. Yang ada di sini. Kemudian jika Anda menempatkan V-referensinya di 0, ya ini seperti ini Anda pasangkan di 0, seperti juga kalau kita lihat di mana tadi contohnya ya. Nah, seperti ini. Artinya apa? Anda melakukan komparasi terhadap titik 0 ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai zero crossing ya. Bisa di atas 0, bisa di bawah 0. Komparasinya seperti itu. Istilah zero crossing ini menunjukkan bahwa referensi untuk pembanding itu diletakkan di ground atau 0. Lanjut. Kalau ada pertanyaan silahkan ini ya. Sering dibutuhkan suatu sistem itu diaktifkan atau tidak aktif. Jadi artinya begini. Dia bisa melakukan ini sistem komparasi kan ya. Ada input selalu dikomparasikan. Tetapi proses komparasi ini bisa diaktifkan, bisa tidak diaktifkan. Aktif atau tidak aktif. Itu dengan kontrol di sini. Ya, kita namanya di sini istilahnya mereka pakai strobe. Strobe itu adalah 1-0. Logik 1-0 ya. Dan Anda lihat di sini Anda mulai belajar membaca rangkaian bahwa mengaktifkannya untuk chip ini di pin 6 itu bukan dengan logik tegangan ya, tapi logik arus. Anda lihat di sini. Ini Anda konekkan langsung ke sini ya, bukan tegangan yang di sana, tapi memang di ground. Jadi ditarik arusnya, ground ya. Jadi tergantung di sini ya, transistornya diaktifkan atau enggak oleh si signal kontrolnya ini, TTL strobe-nya ini. Ya. Aktif berarti dia akan ditarik arus. Akibatnya apa? Ya, kita lihat di speknya dari chip tersebut ya. Chip 311 tersebut. Kalau dia
tidak aktif berarti tidak ada arus yang ditarik, berarti dia akibatnya apa. Jadi apa namanya, on off dari sistem ini tergantung dari TTL ini, ya. Ini kita sebut sebagai istilahnya ini sebagai gate, ya, current gate, ya. Jadi gerbang untuk on off-nya itu berbasis kepada arus, jadi current gate. Nah, Anda lihat di sini sebelah kanan contoh lain lagi, ya. Ini untuk di sini kan ada transistor, ya, yang akan narik arus. Jadi kalau transistornya aktif maka dia narik arus, kalau pasif apa? Nah, seperti saklar aja berarti putus, ya. Putus berarti tidak narik arus. Jadi relay ini, jadi chip ini sudah bisa mengontrol langsung relay, ya. Relay mekanik, ya. Ini kita sebut relay mekanik. Kalau op-amp kan belum bisa, kalau contoh di depan sini, ya. Ini op-amp ini outputnya tidak kuat untuk menggerakkan relay. Jadi Anda harus menambahkan transistor yang sama di depannya sih, di belakangnya sini, ya, di belakangnya sini. Jadi kalau yang 311 tersebut sudah lengkap dengan ini. Nah, ini ada contoh, saya agak nggak suka ini contohnya, ya. Teman, saya tidak pernah memasang seperti ini, ya, memasang apa namanya diode dengan ini. Umumnya saya diode saya pasang seperti yang saya gambarkan di sana di merah itu. Ini sebaiknya diputus aja. Diode kita pasang di sini. Ada yang tahu fungsi diode itu untuk apa? Ini sudah kita ajarkan kalau Anda di kelas saya di elektronika 1, kita ajarkan di bab 2 kalau nggak salah. Ada yang tahu mengapa harus ada diode? Halo? Siapa yang mau volunteer jawab? Mungkin saya mau coba menjawab, Pak. Apa? Ya, silakan. Jadi, tapi maaf Pak kalau salah. Ini Nggak apa-apa. Jadi diode di situ sebagai proteksi gitu Pak untuk arus flyback-nya. Misal kalau misalnya ini kan relay kan on off ini Pak secara magnetik. Nah, si relay itu berupa kumparan. Jadi dia memiliki muatan yang di-charge gitu ke kumparannya itu. Jadi ketika nanti dia suatu state-nya on berubah menjadi off, dia mengeluarkan apa itu? Mengeluarkan energinya dia. Nah, si diode-nya ini yang mengkompensasi gitu Pak, yang ngedrop si energinya supaya tidak merusak komponen dari op-amp itu Pak, seperti itu. Ya. Oke, jadi betul. Siapa namanya? Adli, Pak. Hah? Adli, Pak. Oke, makasih ya. Betul apa yang dikatakan tadi. Sewaktu on, waktu ada arus, maka current akan masuk ke transistor di 311, ya. Tetapi pada saat yang sama, pada saat ada arus, sebenarnya Anda menyimpan suatu namanya energi magnetik, ya, yang besarnya saya lupa berapa, setengah Li kuadrat kalau nggak salah, ya. Itu tersimpan di sini, konstan di sini. Nah, begitu ini diputus, ya, energi tersebut harus terbuang dalam bentuk arus yang arahnya pasti sama dengan yang sebelumnya. Diputus. Nah, yang diputuskan transistornya, switch-nya kan dalam bentuk transistor, ya. Betul kan? Nah, akibatnya apa? Di sini akan muncul tegangan sangat tinggi karena switch-nya kan seolah-olah kalau Anda pasang gambar switch itu kan di sini. Ya kan? Ini adalah melambangkan switch, ini melambangkan transistornya. Ini akan lari ke mana? Ke ground atau ke sana, ya. Nah, kalau tidak bisa, berarti dia akan dalam bentuk arus besar sekali sebelum kita masang diode ini, ya. Akan besar sekali arusnya.
arusnya ada, akan terwujud dalam energi itu kan potensi kan. Potensi itu pasti dalam bentuk tegangan. Nah, ini akan muncul tegangan besar sekali di sini yang akan bisa menembus transistor Anda yang dalam kondisi off. Ini akan merusak di sini. Sehingga ini kita namanya flyback ya. Kita putar lagi di sini, kita akali, karena pada saat dia arus jalan di sini, diode ini nggak berfungsi, tapi pada saat dia di sini diputus, diode ini baru bekerja untuk daya tersebut dibuang lagi dalam bentuk arus di sini. Nah, lama-lama mengecil karena akan terbuang dalam bentuk ya panas ya. Panas tapi tidak terlalu panas karena kalau relaynya kecil ya sebenarnya energinya kecil, tapi dia bisa merusak transistor yang ada di sini. Ya, intinya itu. Oke, terima kasih. Saya lanjut ya. Nah, seperti produk-produk yang lain, 741 itu satu ya, kalau 741 itu hanya satu op-amp di dalam satu chip. Ya, chipnya itu 8 pin ya. Tapi ada chip yang isinya 4 op-amp ya. Jadi kalau di sini ya, di sini (741) itu pasangannya biasanya saya sering menggunakan dengan 324. Ini adalah quad ya. Ini mono op-amp ya. Hanya satu op-amp dalam chip, ini adalah 4 op-amp dalam satu chip. Ini biasanya 16 pin, ini 8 pin. Oke. Nah, begitu juga yang ini, produk yang ini 311 ini, kalau 311 itu hanya satu, ini mono, maka kita bisa punya di sini pasangannya adalah 339 watt ya. Ya sama, ini adalah 8 pin, ini 16 pin. Nah, itu ya, jadi kalau Anda nanti punya tugas di elektronik atau tugas elektro yang entah di kendali atau di tenaga listrik menggunakan elektronik, Anda sudah mengenalnya. Oke, ini saya nggak perlu mendiskusikan ini. Nah, jika kita memiliki dua komparator, kita bisa mendesain sehingga kita bisa mendapatkan suatu fungsi yang kita sebut sebagai fungsi Smith-Traeger ya. Saya nggak tahu nulis Smith-Traeger di mana. Jadi Smith-Traeger itu apa sih sebenarnya? Di suatu kontrol jadi kita misalnya mengontrol ini on di sini, dia on begini, tapi off-nya itu tidak di sini juga, tidak di sini, tapi dia off-nya adalah di sini. Ya, ini off. Off ke sana, on ke sana. Sehingga kita ada suatu ruang namanya ruang kontrol di sini ya. Contohnya kalau Anda nyalakan pompa listrik ya. Pompa listrik, pompa air listrik ya. Anda punya switch di atas itu. Ya, kalau di water tower itu ada di atas ada switch mekanik biasanya kalau Anda beli di toko bangunan. Itu fungsinya juga off-nya itu F-nya. Itu fungsinya juga seperti Smith-Traeger ya, namanya. Saya mohon dikoreksi. Smith ini nama Jerman ini. I don't know. Trigger. Ya. Anda cek aja. Saya mungkin salah. Sehingga apa? Seperti yang di sini, ini ada C misalnya ini on-nya di sini, ini off-nya di sini. Sehingga ada suatu daerah di mana di sini posisi ini ya. Jadi tidak hanya sekedar gini. Kadang-kadang kalau saklar sederhana biasa
di daerah ini, begitu di level ini dia on, ya, on itu ke atas, off itu ke bawah. Sorry, ini saya nulisnya salah. Ini on-nya di atas. Begitu ke bawah lagi off, ke atas lagi on. Sehingga apa? Kalau signalnya itu di daerah sini, kita akan saklarnya tuh on off, on off, on off. Ini menjadi tidak stable. Berbeda dengan ini ya. Atau seperti menyalakan pompa. Dia penuh, mati. Tapi kurang sedikit, hidup lagi. Ngisi lagi, penuh lagi. Nah, nanti apa namanya, saklar itunya kalau tidak menggunakan yang namanya Smith trigger seperti ini, dia akan on off terus dan di posisi di atas apa level posisi air di water tower itu. Ya. Sehingga kita perlu sewaktu di atas dia on, sewaktu di atas off, terus air dipakai sampai turun baru on lagi ya. Jadi on dan off itu tidak pada satu titik yang sama. Inilah yang akan. Nah, sekarang kita setelah Anda tahu, kita perlu cerita di sebelah kiri sini bagaimana kita bisa membentuk sistem seperti ini. Ya, jadi kalau kita coba kita lihat ya, referensinya di bawah di sini itu adalah 1 volt. Yang di atas adalah 5 volt ya, seperti yang kita kendaki di sini. Ya. Nah, kita lihat kalau input, coba kita lihat di posisi ini switch ke pada posisi di mana nilai kalau kita bagi ya, saya menggambarnya di mana ya? Sini kali ya. Posisi pertama adalah input in misalnya kurang dari 1. Kurang dari 1. Ya. Apa yang terjadi di 2? Kalau dia kurang dari 1, yang terjadi 2 adalah off. Ya. Yang terjadi di 1 apa? Kalau kurang dari 1. On ya. Nah, pada saat 2 off ini, transistornya apa? Justru narik ini kan ya. Off itu artinya apa? Artinya dia rendah. Kalau rendah ini akan tertarik arusnya ke sini. Dan dia tegangan di sini adalah 0. Meskipun di sini tinggi, di apa namanya, di ini kan kalau saya tulis di sini adalah komparator kedua, ini komparator pertama. Maka kondisinya dia adalah outputnya kita tulis di sini ya, low. Nah, sekarang yang kedua, kondisi kedua adalah kalau in-nya di atas 1 tapi di bawah 5. Maka dia akan on, ya kan? Dia akan on, dia akan high. Nah, sekarang kalau in-nya ini di atas 1, tapi sekaligus di atas 5, maka dia akan on, di sini off. Terus apa ini? Low ya. Jadi hubungan ini hubungan apa kira-kira? On high, on off low, off on low. Apa artinya? Jadi hubungan kalau kita menuliskan seperti ini apa? Hubungan N ya. Betul kan ya? Jadi titik di sini adalah N. Nah, Anda akan mendapatkan fungsi seperti itu. Oke, Anda renungkan kembali ya. Kita lanjut. Kalau ada pertanyaan silakan Anda interrupt saya. Nah, kita masuk ke yang kedua, yaitu apa namanya? Topiknya adalah
digital analog converter atau DAC. Ya. Apa yang terjadi di situ? Jadi kalau intinya sebenarnya dasarnya adalah menggunakan apa namanya, rangkaian yang kita sebut sebagai ini ya. Sorry, ini saya ganti dulu kursornya. R2R ya, karena kita menggunakan susunan ada R-nya, ada 2R dan seterusnya. Ini yang menemukan ini sangat cerdik ya. Jadi kalau kita punya digital input, Anda lihat di sini digital input yang kita punyain, maka nilai di sini digital inputnya tentunya sesuai. Kalau yang kita sebut 1 itu adalah V-reference, 0 itu adalah ground ya. Jadi semuanya sama di sini. Jadi 1 itu V-reference. Tapi signal yang ada di sini, 1 yang ada di sini, V-reference yang ada di sini, akan memberikan nilai yang berbeda dibandingkan jika nilai satunya itu di sini. Nanti akan kita buktikan ya. Jadi Anda lihat di sini misalnya ini inputnya adalah 0110, ini Anda lihat ya. Jadi ini 0, di sini 1, 1, 0. Nanti di sini outputnya adalah 6 ya. Nah, coba kita lihat dengan asumsi kalau semuanya 111, maka nilainya adalah harusnya 15 ya. Kalau nilainya di sini adalah 0110, maka nilainya adalah, saya menyebutnya yang awal itu di sini ya. Ini kan 0110 ya berarti. Nah, bagaimana cara bekerjanya nanti di slide selanjutnya saya coba ini ya. Ini rumus yang sudah disimpulkan. Nanti kita kembali lagi ke sini. Nah, kita sekarang coba melihat bagaimana ini di drive ya. Kita lihat prosesnya apa sih sebenarnya prosesnya. Ini rangkaiannya namanya adalah ladder network ya. Tangga ladder itu karena seperti tangga kan. D to A conversion ya, conversion. Nah, proses math-nya ya, analytical ininya itu adalah kita sebut sebagai superposition. Jadi kalau Anda punya kode-kode 0110 misalnya, maka apa yang kita lakukan, kita menganalisis satu persatu, di mana kalau yang lain 1, yang lain 0. Nah, tinggal kita jumlahkan. Ya, kalau yang satunya lagi 1, yang lain harus 0, dan seterusnya. Nah, sekarang coba kita paham ya maksud saya ya. Jadi superposisi itu kalau misalnya 0, 1, 1, 0, kita mencoba menganalisa ini di sini akan berapa nantinya. Ini 1 dulu, yang lain 0. Ini akan keluar berapa. Terus kemudian yang ini dikosongkan, di sini ganti ini 1, yang lain 0. Ini akan keluar berapa. Ya, kita tunjukkan di sini. Jadi kita mencoba, misalnya kasusnya adalah nilainya adalah 1000. Ya, kalau ini berapa? Berapa bit ini? 4 bit. 4 bit itu kemungkinan nilainya kan dari 0 sampai berapa? 15 ya. Fullnya kalau nilainya semua itu adalah 16. Jadi kalau Anda 1 di sini, Anda ekspektasikan terhadap V-reference harusnya nilainya adalah setengah. Setengah dari V-reference. Nanti akan kita buktikan. Oke, karena 1000, maka kita lihat di sini. Ini kita kosongkan, kita sambung ke ground. Input yang paling awal di sini ya, bit yang di sini adalah tidak sama dengan 0, tapi sama dengan V-reference. Nah, coba Anda lihat di sini 2R dengan 2R itu paralel apa? Sama dengan R ya. Ditambah ini menjadi 2R. Ini sebenarnya 2R juga. Paralel dengan ini apa? Menjadi R. Digabungkan dengan ini, jadi 2R lagi. Jadi kalau dari perspektifnya di sini, keseluruhan ini, sepanjang apapun di sini,
itu nilainya sama dengan R. Coba Anda buktikan, kan tadi sudah dibuktikan kan, ini sama dengan R, 2R. Di sini dilihat kan 2R ke sana ya, diparalel dengan ini menjadi R. Berarti Anda lihat, dan seterusnya. Ya. Jadi keseluruhan ini sama dengan R. Sehingga apa? Sehingga tegangan di sini ini adalah R semua, di sini R, di sini 2R kan. Berarti tegangan di sini berapa? 2R dibagi 2R plus 2R, ya kan? Jadi sama dengan setengah. V1-nya kan VI 3-nya itu kan sama dengan V referensi ya. Jadi nilai V0 ini nantinya adalah sama dengan setengah dari V referensi. Kalau satunya ada di sini ya. Atau kalau kita tulis di sini 1/2 untuk kasus ini. Kasus selanjutnya kalau satunya itu ada di D2 di sini, instead of di sini. Coba kita lihat lagi, susunan rangkaiannya kan seperti ini pasti ya. Nah ini agak berbeda sedikit di sini. Di sini R dengan R, sehingga ini 2R, yang di sini apa? R dan 2R. Jadi 3R di sini. Jadi kita lihat di sini, kalau Anda melihat apa yang saya uraikan di sini, ya, nanti Anda lihat sendiri, jatuhnya apa? V0 yang diakibatkan oleh bit yang kedua, itu jatuhnya hanya 1/4-nya. Anda lihat di sini. Sehingga kita bisa menulisnya menjadi 1/2 V referensi. Begitu juga yang ketiga. Anda ikutin apa yang saya ini kan, jatuhnya menjadi 1/8-nya atau 1/2 V referensi. Nah, yang keempat pasti akan sama. Ya. Jadi intinya apa? Kalau ini kan kita menganalisa satu persatu input bitnya ya, input bitnya ini. Nanti gantian yang di sini, yang lain di kosong. Nah, kalau kebetulan ini mereka bersama-sama ya tinggal dijumlahkan saja kan. Jadi, nah, proses, ada pertanyaan? Anda mungkin bisa mengulang apa yang saya ini kan nanti di emas ya, saya tampilkan di emas. Ada pertanyaan nggak? Ada ya. Jadi kalau kita kembali ke depan, kalau kita punya bits ya, digital information here dalam bentuk bits, maka dalam waktu sekejap ya Anda akan mendapatkan analog outputnya. Jadi prosesnya dalam waktu sekejap, tidak ada transient, tidak ada ini ya, karena tidak ada kapasitor yang digunakan, dan dia langsung ditemukan nilai analog output value-nya. Jadi ini prosesnya sangat cepat ya. Oke. Saya rasa ini bukan suatu yang berat ya, bisa Anda baca lagi nanti dari uraian saya. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau tadi apa? Digital to analog converter. Sekarang adalah kita bicara tentang analog to digital converter atau conversion yang kita sebut sebagai ADC. Ya, ada dua metode di sini yang sering dilakukan ya. Yang pertama adalah dual slope conversion. Yang satunya lagi saya lupa namanya apa. Ini namanya apa ini? Oke lah. Yang pertama dulu ya, dual slope conversion. Apa maksudnya dual slope conversion? Jadi di sini ada analog input. Analog input Anda harus bisa membayangkan analog input. Misalnya begini ya. Sinusoidal aja yang paling gampang ya. Anda ingin mengukur, ini kan ini fungsi waktu ya di sini ya.
Anda suatu saat alat Anda harus mengukur di sini. Yang dilakukan itu kan kalau digital itu kan begini ya. Jadi tidak bisa per titik karena speed dari sampling prosesnya itu kan perlu waktu ya. Yaitu proses untuk melakukan ADC tersebut ya. Jadi ini kurang lebih kalau Anda ingin melihat di sini maka ya kurang lebih akan butuh waktu sepanjang ini. Nah, input analog ini sepanjang ini yang saya sebutkan tadi, ini saya gambar di sini. Itu masuk ke sini ya. Kemudian dalam proses yang apa namanya? Waktu yang fix ya. Ada namanya, saya sebutkan di sini adalah fixed time interval ya. Nilai tersebut, nilai tegangan tersebut kemudian masuk ke integrator ya, kan akan charging. Jadi di sini integrator, di sini ada proses namanya dalam waktu ini kan ada waktunya ya, delta T. Ini kayak saya sebut namanya adalah sampling atau sample and hold ya, and hold. Karena dia diambil sampling, disampel, kemudian dipegang dulu tegangannya, kemudian diintegrasikan. Nah, circuit ya namanya. Switch, sambung. Nah, dia kemudian tegangannya itu menyebabkan kapasitor yang ada di integrator itu menjadi naik ya. Jadi kalau tegangannya berbeda maka akan memunculkan slope yang berbeda ya. Oke, akan memunculkan slope yang berbeda di kapasitornya kan pasti ya. Betul kan? Karena ini fixed time. Kalau dia input voltage-nya rendah, sangat rendah, maka sewaktu diintegrasikan, nilainya rendah diintegrasikan dalam nilai konstan terus kan, ya konstan terus diintegralkan, maka ya hasilnya rendah, hasil akhirnya. Kalau dia tinggi, maka hasilnya tinggi. Nah, setelah waktu itu habis ya, fix time intervalnya habis, apa yang kemudian dilakukan? Ini kan dibandingkan dengan ini ada V referensinya untuk membandingkan dia itu sudah mau sampai berapa ininya nilainya ya. Dia stop count ya. Kemudian apa? Dilakukan suatu ini kemudian ini akan sambung ke sana. Namanya di discharge, kapasitor yang ada di integrator ini di discharge dengan kecepatan yang sama, reference input. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, jika dia rendah, maka sewaktu dikomparasi dia akan jatuh ya dengan cepat kan. Kalau dia tinggi, dia butuh waktu yang cukup tinggi. Nah, perbedaan waktu ini, count interval ini akan membedakan jumlah pulse yang terhitung nantinya ya di counternya. Jadi kalau tegangannya lebih tinggi, ya kalau signalnya lebih tinggi, artinya dia akan menghasilkan count yang lebih besar ya. Yang rendah yang rendah pastinya lebih kecil. Nah itulah yang akan menunjukkan konversi analog to digitalnya seperti yang diwujudkan dalam di sini nantinya akan diwujudkan dalam bentuk sebentar. Ini digital out dong, ini salah ini. Digital out kan ya. Jadi nanti counternya ini akan menghasilkan keluaran digital sebagai konversi dari analog inputnya. Buku pun sering salah juga ini. Oke.
Ada pertanyaan? Nah, tentunya proses ini Anda lihat dari prosesnya ya, berarti clock-nya di sini. Kalau Anda bisa melihat, kalau Anda punya sampling time sebesar delta ini ya, ini mungkin tergantung dari ini kan harusnya relatif kecil supaya Anda bisa jauh lebih kecil daripada Nyquist rate ya, sehingga Anda bisa mensampling ini cukup smooth ya. Setelah itu di dalam delta T-nya sendiri ada delta tau kan, betul kan? Jadi dicacah lagi, di count ini lagi. Jadi sangat-sangat apa namanya, frekuensinya sangat tinggi. Ya pasti ada batasannya ya. Sehingga kemampuan ADC ini ada batasannya. Ya. Speed dari konversi dari analog to digitalnya. Oh ini maaf ini. Nah, metode yang kedua adalah begini. Jadi kita sudah punya hasil di sini. Kita bandingkan analog input selanjutnya, kita bandingkan kalau dia kan begini ya. Kalau Anda mengukur, seperti saya ulang lagi begini ya. Anda mengukur di sini, kemudian Anda mengukur di sini. Pada saat Anda mengukur di sini, Anda punya hasil di sini, ya kan? Kemudian Anda ada perubahan. Nah, perubahan tersebut akan menyebabkan ini bekerja, ya. Ada pulse lagi. Nah, ini benar ini digital output. Pulse lagi untuk merubah ini. Kemudian ini akan dibandingkan sampai komparasinya akan mengatakan oke, stop, ya. Komparator mengatakan stop. Nah, baru setelah itu stop. Sehingga Anda bisa mendapatkan perbedaan ini. Anda dapat dari sini, Anda tidak perlu harus menganalisa dari bawah lagi, tapi Anda langsung perubahannya saja yang bisa diberikan. Jadi kalau dari awal kita perlu waktu sebanyak ini, interval sebesar ini. Tapi kalau kita sudah tahu, maka interval kita yang dibutuhkan adalah hanya selisih ini saja, deltanya saja. Sehingga metode ini, yang metode kedua ini jauh lebih cepat daripada metode yang pertama tadi, yang pakai dual slope tadi. Yang ini mungkin hanya pada saat awal saja untuk mendapatkan exact value-nya, setelah itu bisa dilanjutkan dengan mendapatkan nilai delta V-nya saja atau delta alpha-nya yang diukur. Ya. Ada pertanyaan? Anteng semuanya. Semoga clear ya. Oke. Oke, kalau kurang lebih itu ADC. Kalau di AC nggak perlu ada yang kita khawatirkan karena speed-nya sangat cepat, tapi yang menjadi masalah dan punya limitation, speed limitation adalah ADC, ya, analog to digital converter. Ini yang perlu waktu dan concern kita adalah speed dari proses tersebut. Di sini dikenalkan beberapa metode, meskipun metode yang terbaik adalah yang sebenarnya delta ADC ya, yang diukur deltanya saja. Jadi hanya beberapa bit saja. Setelah itu dijumlahkan dengan bit sebelumnya. Kok bit sebelumnya? Dengan output digital sebelumnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke timer IC unit operation. Nah, dalam electronics, dalam berbagai macam fungsi ya, apa misalnya Anda ingin menyalakan sesuatu selama 1 menit misalnya. Kalau mekanik Anda tahu timer mekanik itu diputar Anda 1 menit. Masa apa? Nah, seperti itu banyak sekali digunakan ya. Timer-timer seperti itu termasuk dalam peralatan elektronik yang canggih pun juga perlu timer-timer seperti itu ya.
Nah, di sini ada chip yang sangat banyak tersedia, yaitu 555. Isinya apa sih? Ini adalah namanya berlandaskan pada stable operation. Apa stable operation? Jadi berbasis kepada ini nih, flip-flop ya. Jadi kalau satunya berubah ke state kedua, maka flip-flop yang satunya lagi akan berubah dari state kedua kembali lagi ke satu, dan selalu bergantian ya, selalu bergantian. Jadi kalau satunya berubah, satunya pasti berubah. Ya, perubahan satunya mengakibatkan satunya lagi berubah, dan itu mereka membentuk suatu cycle namanya astable operation. Nah, kita alatnya seperti ini ya, ada komparator, 2 komparator di sini. Kalau kita ingin menggunakannya sebagai apa namanya? Sebagai on off saja untuk menghasilkan suatu apa namanya? Clock ya. Clock itu biasanya diwujudkan dalam bentuk ini. Dalam bentuk square wave ya. Dasarnya adalah ini, ada 2 komparator, di mana komparator pertama referensinya adalah 2/3 VCC, yang satunya lagi 1/3 VCC. Jadi ya kayak tadi yang kita jelaskan di Schmidt-Riker tadi ya, rangkaiannya seperti ini. Nah, jadi kedua ini referensinya ini sudah ada di referensinya ini, R referensinya ini atau tekanan referensinya itu sudah ada di dalam sini ya, di dalam chipnya ya. Nah, kita perlu menempatkan apa namanya, resistor dan kapasitor di luarnya ya, seperti ini. Ini adalah kapasitor, ini resistor discharge, tapi juga resistor keduanya ini resistor untuk charging. Charging kemana? Charging ke kapasitor ini. Inilah yang akan menentukan nanti speed dari clock-nya, frekuensi dari clock-nya, karena dia akan di apa namanya, charge ya, charge melewati kedua resistor ini, RA plus RB, tapi sewaktu discharge itu tidak melalui RA dan RB, tapi hanya melalui RA. Melalui RB saja di sini ya, ke-7 sini. Jadi kalau Anda lihat sebenarnya, kalau lihat dari rangkaiannya nanti discharge-nya ini pin ke-7 ya. Jadi kalau Anda gambar resistornya nanti sewaktu Anda ngecas, kapasitor itu adanya di mana? Kapasitor itu kan adanya di sini ya. Di sini dihubungkan dengan 6 ya, threshold. Jadi threshold dan triggernya ini ditempatkan di ini yang sama. Bisa dipisah, bisa yang sama, dan discharge-nya ada di 7. Nah, Anda gambarkan sendiri, bayangkan sendiri, ini rangkaian ini ada seperti ini. Nah, sewaktu melakukan charging maupun discharging, bentuknya adalah seperti kita belajar apa namanya, fungsi RC ya. Apa fungsi RC itu? Namanya first order differential equation untuk pengisian maupun pembuangan charge yang ada di kapasitor. Bentuknya seperti ini ya. Tapi yang waktu chargingnya ditentukan oleh RA plus RB, tapi sewaktu discharge-nya ditentukan hanya oleh RB saja. Jadi ini sewaktu charging adalah begini, namun sewaktu discharge ini, karena ini adalah langsung ke ground seperti yang ada di gambar ini ya, langsung ke ground sini. Oke. Nah, kalau Anda jumlahkan waktu totalnya ini ya, T high dan T low-nya ini kita
gambarkan, maka Anda akan mendapatkan rumus seperti ini. Oke. Ini sangat banyak digunakan ya untuk perangkat-perangkat elektronik yang sederhana, entah kipas, entah AC, semuanya berbasis pada timer ini. Jadi clock timernya ditentukan oleh resistansi ini dan C-nya. Saya mau tanya, ada yang sudah pernah bermain-main dengan chip ini? Paling tidak 555 dalam Anda bermain-main. Belum, Pak. Belum, ya. Saya nggak tahu ya, nantinya akan ada lab enggak untuk elektronika 2 ini. Akan sangat menarik karena di sini kita bermain-main. Nanti sebentar setelah ini kita akan belajar tentang feedback, tentang osilator. Dulu sewaktu saya seumuran Anda tuh tertarik karena bikin pemancar dan lain sebagainya ya. Antena sekaligus pemancarnya. Oke, anyway, ini cara menghitung. Tadi T low dan T high-nya, kalau Anda jumlahkan adalah T totalnya. Berapa? Ya, mendapatkan rumusnya. Ini contohnya, saya nggak akan diskusi. Jadi Anda bisa mendesain, oke, saya ingin punya suatu generator square wave dengan frekuensi sekian, dengan duty cycle top-nya berapa, low-nya berapa. Ini semuanya bisa didesain dengan ini, ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi Anda lihat sendiri ini tidak simetrik ya antara low dan high-nya, tapi Anda bisa mendekatinya menjadi relatif simetrik jika RA-nya itu relatif kecil. Ya, kalau RA-nya relatif kecil dibandingkan RB, maka Anda ya kan dari rumus itu akan terlihat bahwa dia akan mendekati suatu symmetrical. Ya, ini sendiri adalah yang ada di mana? Di sini ya, signal yang ada di sini. Tapi outputnya nanti adalah dalam bentuk signal kotak tentunya. Ya, seperti ini. Oh, sorry. Ya, seperti ini kotaknya. Ya, ini signal output ini. Waveform yang dikeluarkan dari pin ketiga, ya, yang di sini. Oke. Ada pertanyaan, saya lanjut. Ini monostabil. Kalau tadi astabil, astabil itu artinya dia bisa on, off terus ya. Kalau ini adalah on saja di suatu saat, kemudian setelah itu off terus. Ya, jadi misalnya ini namanya monostabil operation. Misalnya kita melakukan input triggering seperti ini, kecil saja, jadi sekali input, maka kita bisa membuat ini seolah-olah on selama waktu yang kita inginkan, sesuai desain. Nah, ditentukan oleh ini panjangnya. Jadi misalnya untuk start, soft start untuk apa, ya. Nah, bisa dilakukan dengan cara ini. Jadi Anda saklar ininya kecil saja, pendek. Ya, trigger inputnya itu pendek saja. Dari tinggi ke rendah sebentar, seolah-olah kita seperti sambungkan shotgun ini, shotgun tegangan, atau seolah-olah ini adalah switch yang mechanical switch yang sebentar aja, Anda akan dapat ini menjadi hidup panjang, outputnya di sini ya, nomor 3 ini, panjang sesuai dengan waktu, setelah itu mati sendiri. Dan setelah itu off terus. Namanya monostable operation. Mono ya, sekali saja hidup. Nanti ini ditekan lagi, kaki kedua ini, trigger inputnya, dia seperti itu lagi.
Jadi sebenarnya ini adalah extended dari proses ini. Ini proses ini seolah-olah diperbesar menjadi proses ini. Sesuai dengan, jadi kalau saklar itu toggle namanya ya. Toggle itu kan cuma sebentar aja, sekali tekan saja. Tapi dia akan nyalanya panjang. Oke, saya lanjut ya. Ini beberapa contoh untuk rangkaian 555, Anda bisa bermain-main. Kalau Anda punya suatu project, Anda bisa menggunakannya. Nah, kita masuk ke sedikit lebih advance dan banyak digunakan di bidang telekomunikasi nantinya ya. Itu yang kita sebut sebagai voltage control oscillator atau VCO ya. Chipnya jenisnya adalah 566. Apa maksudnya? Filosofinya apa? Filosofinya adalah, oke, kalau outputnya kita ini, kalau tadi NE, nah saya selalu nyebut NE itu National Instrument ya. 555 itu adalah menghasilkan astable atau bisa kita desain sebagai monostable. Kalau di sini, oke, di samping dia bisa menghasilkan astable seperti ini, bisa menghasilkan kotak atau square wave atau sawtooth ya, segitiga ya, triangle wave. Nah, yang menariknya lagi selain menghasilkan ini yang lebih kompleks, karena kalau sebelumnya hanya square wave aja, ini bisa juga menghasilkan segitiga ya, sawtooth ya, gigi gergaji. Nah, yang lebih advance-nya lagi, kita bisa mengontrolnya ini, frekuensinya ini. Kalau di 555, kita mengontrol frekuensinya itu dengan cara benar-benar hardware kan. R dan C-nya itu komposisinya harus berubah. Paling tidak R-nya harus berubah. Anda menggunakan potensiometer, merubah-rubah R-nya, Anda akan bisa merubah-rubah apa namanya frekuensinya. Kalau di sini tidak ya, R dan C-nya sudah ditentukan. Setelah itu yang kita ubah-ubah adalah tegangannya, sehingga kita sebut sebagai voltage control oscillator. Oke. Lemes saya belum sarapan. Adik-adik mungkin sebagian sudah sarapan ya. Jadi, oke, kita lanjutkan sedikit aja, karena ini masih panjang sekali, baru halaman 29, ini masih separuh perjalanan. Nah, lebih kalau ini nanti kita sambung dengan analytical-nya ya, analytical-nya bagaimana kita bisa mendapatkan bahwa perhitungan frekuensi output-nya itu merupakan nilai yang ditentukan oleh R1C1. Dan ini ditentukan oleh V plus minus VC ya. Nah, ini akan berpengaruh di sini dan VC di sini berpengaruh terhadap frekuensinya. Selain dari R1 dan C1, biasanya R1 dan C1 sudah tidak kita ubah-ubah lagi. Di sini juga tidak kita ubah-ubah lagi, tapi yang kita ubah-ubah adalah ini yang paling fleksibel kan. Ya, jadi tidak hardware-nya, tapi input-nya yang kita ubah-ubah. Maka kita akan mendapatkan rumus seperti ini. Ya, ini pas separuh, ya, pas separuh sehingga saya putus dulu supaya recordingnya tidak terlalu panjang. Nanti saya lanjutkan dengan recording ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi di IC timer 55 itu ada kapasitor yang menghubungkan di pin 1, pin 5 kalau nggak salah. Ini saya sudah terlanjur ini ya. Saya ini kan lagi ya. Gimana? Sebentar. Saya mau tanya di bagian IC timer 555-nya, Pak. 555.
Oke, saya ambil ini begini ya. Iya. Saya sebentar nyalakan dulu. Oke, gimana? Iya. Itu di antara pin 1 dan 5 kan ada kapasitor, Pak ya. Itu pengaruhnya nanti kemana ya, Pak? Dan kalau kita mau menggunakan ini diberikan maksudnya harus memberikan kapasitor yang berapa gitu, Pak? Standarnya tahu normalnya. Anda bisa melihatnya di specification ya biasanya. Itu diletakkan di mana? 1 dengan 5. Kalau Anda lihat dari mana tadi? Ini ya. 1 dan 5 itu apa sih tujuannya? Untuk stabilitas kan ya. Untuk mengurangi noise karena ini adalah control voltage. Kalau ada ripple dari control voltage-nya apa yang terjadi? Akan mengganggu operasi Anda. Sehingga perlu diredam dengan suatu kapasitor. Jadi sebenarnya itu adalah kapasitor filter. Tapi tidak akan mempengaruhi kerja Anda, karena kerja Anda ini akan dipengaruhi oleh pin 6 dan pin 2. Di mana pin 6 dan pin 2 ini, jadi kapasitor yang terpasang antara 5 dan 1 ini adalah filtering saja untuk itu ya, untuk chip ini. Sedangkan untuk hasil secara keseluruhan, rangkaian keseluruhan, ya output di sini itu ditentukan bukan oleh ini, tapi oleh C ini, RA, RB, dan C. Saya lebih cenderung mengatakan RB dan C, karena kalau RA-nya cukup kecil, maka Anda bisa mengignore. Cukup menjawab? Ya, Jadi, ini semakin besar akan semakin bagus tentunya. Tapi pasti di specification-nya tadi ada kan. Baik, Pak. Apa? Ya, baik, sudah terjawab, Pak. Terima kasih. Ya, jadi ini tidak akan menentukan apa namanya performance dari output. Dia akan menstabilitas dari ini ya, tapi tidak menentukan frekuensinya. Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini saya show ya. Ada pertanyaan lagi? Pak, izin bertanya. Ya. Berarti konsekuensi dari ketidakstabilitas itu nggak Ada berpengaruh agak ke keras output, sedikit suaranya. Sebentar, speaker. Ya, silakan. Kedengaran, Pak? Halo. Pak, halo, kedengaran, Pak? Ya, kedengaran. Oke. Jadi ketidakstabilitasan itu tidak berpengaruh ke output ya, Pak? Lalu berpengaruhnya ke apa ya, Pak? Yang saya sebut ke stabilitas itu kalau ada gangguan, misalnya tegangannya tidak stabil, misalnya ada noise, ada ripple dan lain sebagainya, itu diredam di kapasitor ini yang sorry ini nggak bisa. Anda lihat kursor saya ya di kapasitor ini. Mungkin yang paling enak saya gambarkan gini kan. Is that answering your question? Menjawab pertanyaan Anda? Berarti tidak ada pengaruh ke outputnya, Pak? Tidak ada apanya? Tidak ada pengaruh ke outputnya ya? Oh enggak ada. Bahkan tidak ada C-nya pun Anda coba aja. Saya rasa percaya saya ini nggak ada pengaruhnya. Selama supply-nya bagus ya. Ini kan untuk menahan ripple aja sebenarnya. Ini secara mudah kita lihat saja. Kalau di sini kan nggak ada fungsinya apa-apa. Bukan nggak ada fungsinya apa-apa. Dia fungsinya adalah untuk filtering saja. Kalau tegangan semuanya baik, dia nggak ada ininya. Ya, tujuannya hanya untuk itu. Ya kan posisinya di sini kan tidak ada kaitannya dengan controlling untuk komparator ini. Nah, berbeda dengan C ini dan ini akan sangat berpengaruh karena dia akan menentukan threshold untuk komparatornya. Bukan referensinya. Kalau ini kan untuk referensinya, stabilitas referensi ya. Kalau di sini adalah untuk value yang dibandingkan dengan referensinya. Ini akan menentukan performance dari output di sini. Baik, Pak, sudah terjawab. Makasih ya, Pak. Oke.
Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Ini untuk bermain-main, kalau Anda orang senang elektronik, bisa bikin proyek apalah. Nanti saya karangkan proyek untuk Anda bermain-main, tapi bukan sebagai penilaian ya. Banyak buku kecil yang bercerita tentang proyek-proyek yang bisa dilakukan oleh ya mahasiswa junior ya biasanya untuk bermain-main dengan elektronik. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, ini saya tutup.